Tidak dapat menahan lebih lama lagi, Tiara menarik Gary ke dalam pelukannya untuk dicium dan dibelai. Dengan lengan melingkari leher Tiara, Gary terkikik gembira. Kasih sayang dan cinta berkilauan di mata Nico yang dalam saat dia melihat keduanya berpelukan. Makan malam diadakan di tempat khusus anggota. Untuk merayakan pencapaian Tiara, Nico memastikan mereka cukup siap. Kamar mereka didekorasi dengan sangat hangat dan nyaman, sementara karangan bunga lili, karangan bunga sebagai ucapan selamat digunakan sebagai pusat meja mereka. Terima kasih, kata Tiara sambil memeluk Nico. Dia tersentuh oleh upaya yang telah dilakukan. Selamat Nona Tiara, kata Gary dengan gembira mengangkat gelas jusnya berpura-pura bersulang. Kamu selangkah lebih dekat untuk mencapai impianmu. Oh, kamu benar-benar penyanjung. Tiara terkikik saat dia mendentingkan gelas anggurnya ke gelas jus. Saya hanya pernah seperti ini saat bersamamu, kata Gary sambil menenggak jusnya. Kata-kata itu mengisi hati Tiara dengan sukacita dan kehangatan. Dia sangat gembira malam itu sehingga dia minum sedikit lebih banyak dari biasanya. Meskipun dia sedikit pusing di akhir makan malam, dia tidak mabuk. Ketika mereka tiba di rumah, dia menidurkan Gary di tempat tidur sebelum kembali ke kamarnya. Ketika Nico melihatnya masuk, dia memberi isyarat padanya dan berkata, "Kemarilah." "Apa itu?" Tiara bertanya sambil berjalan ke arahnya. Yang mengejutkannya, begitu dia berada dalam jangkauan, Nico menariknya ke pelukan. Kemudian sebuah gelang rantai perak mengkilat tergantung di depan matanya. Tertegun dia berseru, "Gelang yang sangat indah. Apa kamu suka?" Nico menundukkan kepalanya dan berbisik ke telinganya. Ada sesuatu yang menggoda yang tak terdengar tapi jelas pada suaranya yang dalam. Seketika Tiara merasa seolah-olah dia telah tersengat. "Iya," jawabnya mengangguk selagi wajahnya memerah. Melihat itu, Nico terkekeh dan meletakkan gelang itu di pergelangan tangan Tiara. Suasananya pas dan dia hendak mencium Tiara saat ponselnya berdering mengacaukan suasana. "Telepon dari Pandu, beri saya waktu sebentar." Pipi Tiara merah muda saat dia mendorong Nico menjauh untuk menjawab teleponnya. Wajah Nico menjadi suram ketika dia mendengar itu. Pandu jelas menelpon di waktu yang tepat. Dia pasti punya terlalu banyak waktu di tangannya. Besok dia akan memberitahu Danar untuk memberi Pandu lebih banyak pekerjaan. Sementara itu Tiara menjawab teleponnya yang berdering. "Selamat Tiara, kamu selangkah lebih dekat dengan impianmu," kata Pandu. "Terima kasih Pandu," katanya dengan manis kepada adik laki-lakinya melalui panggilan suara. "Apa kamu sudah menerima hadiah saya?" dia bertanya. "Hadiah apa?" Pertanyaan itu membuatnya bingung. "Saya meminta Nico untuk menyerahkan akta rumah kepadamu." Jelas Pandu. "Saya juga membeli sebuah apartemen di Wina. Tidak besar, tapi begitu saya punya lebih banyak uang, saya akan membelikanmu sebuah rumah besar. Rumah ini hanya tempat yang aman untukmu, supaya saat kamu marah pada Nico, kamu bisa pulang ke rumahmu sendiri." Sementara dia tertawa terbahak-bahak, Tiara tersentuh oleh tindakan itu. "Pandu, kamu sangat manis dan perhatian," katanya dengan suara bangga sambil menyeringai padanya.
Kedua bersaudara itu tidak mengobrol lama dan panggilan segera berakhir. Begitu Tiara menutup telepon, Niko menariknya kembali ke pelukannya. Ketika Niko mengingat apa yang dikatakan Pandu di telepon, dia tidak bisa menahan tawa. Bocah itu, dia benar-benar pantas diberi pelajaran. Kamu tidak boleh menyentuhnya, atau saya akan melakukan hal yang sama padamu, katanya membela saudaranya, bahkan ketika lengannya melingkari leher Niko. Apa kamu benar-benar membela pria lain dari saya? Dia bertanya dengan cemburu, dengan alis terangkat. Itu bukan pria lain, itu adik laki-laki saya, tegur Tiara sambil tersenyum. Tidak ada rasa takut dalam dirinya. Juga, dia hanya melakukan itu karena dia peduli pada saya. Sebagai tanggapan, Niko mengeluarkan dengusan lembut dan berkata dengan kemarahan palsu, "Saya pikir dia memiliki motif tersembunyi untuk itu." Tiara tidak tahu bagaimana membalasnya. "Baiklah, berhentilah marah," kata Tiara sambil memegangi wajahnya di tangannya. Dengan wajah tampan di tangannya, dia kemudian membenamkan bibir merah mudanya ke bawah untuk ciuman. Sentuhan lembut bibirnya dengan cepat mengenai bibirnya. Itu terjadi dalam sekejap. "Apa tidak masalah?" Tiara tersenyum pada Niko. Menatap wanita bahagia di hadapannya, Niko menelan ludah. "Hanya ini yang bisa." Saat Niko mengatakan itu, dia mengangkat tangannya untuk menekan kepala Tiara ke arahnya selagi dia dengan kasar menangkap bibir wanita itu. Tiara tertegun sejenak sebelum lengannya melingkari lehernya erat-erat sebagai respon penuh gairah terhadap ciumannya. Pasangan itu enggan untuk mengakhiri ciuman, seolah-olah mereka ingin melepaskan semua hasrat mereka yang tertekan melalui ciuman itu. Suhu di dalam ruangan perlahan naik. Segera Tiara tenggelam dalam kehangatannya. Butuh waktu lama sebelum pertempuran manis mereka akhirnya berakhir. Dengan mata berkaca-kaca dan pipi ternoda merah muda, Tiara berbaring di pelukan Niko. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia menatapnya dan bertanya, "Berapa lama kamu dan Gary bisa tinggal kali ini?" "Kami akan berada di sini selama sekitar 1 minggu," jawabnya sambil memainkan rambutnya. 1 minggu tidak lama, tapi tidak singkat. Tetap saja dia puas dengan waktu yang dimilikinya. Tiara memeluk pinggang Niko yang berotot saat dia mengusap pipinya ke dada pria itu seperti anak kucing. Ada sedikit kemiringan bahagia di sudut bibirnya saat dia menikmati waktu langka mereka sendirian. Melihat ke bawah pada sosok lesu di pelukannya, hati Niko luluh. "Menurutmu, bagaimana hari pertamamu dengan grup 2? Dia bertanya. "Bagaimana menurut saya?" ulang Tiara sambil memikirkan jawabannya. Kemudian dia tersenyum dan menjawab, "Menurut saya tidak buruk. Semuanya sudah diatur. Saya hanya perlu bekerja keras, dan saya akan memiliki banyak kesempatan untuk tampil." Mendengar itu, Niko mengangguk sebagai jawaban. Namun seolah-olah saklar telah ditekan dalam dirinya, dia terus mengoceh. "Apa saya sudah memberitahumu? Sekarang saya memiliki reputasi di industri ini. Nona Hathawi bilang saya sebenarnya bisa menjadi terkenal jika keadaan terus berlanjut sebagaimana saat ini." Ekspresi bahagia di wajahnya membuat Niko dengan bangga mengangguk dan memujinya. "Kamu, tunangan saya, sangat berbakat." "Saya juga merasa saya hebat,"
Untuk sekali ini dia tidak bersikap rendah hati dan mengabaikan pujian itu. Sebaliknya dia dengan bangga mengangkat dagunya. Pemandangan itu membuat Niko terkekeh. Tiara sangat menggemaskan seperti ini. Keduanya mengobrol sebentar lagi sebelum dia menyampaikan keinginan untuk membersihkan diri. Dengan anggukan setuju, Niko melepaskannya dari pelukannya. Saat dia bersandar di kepala tempat tidur, senyum di wajahnya menghilang dan matanya suram. Dia hanya berencana untuk tinggal selama 3 hari. Namun dengan apa yang dilakukan Reina, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Terbukti 3 hari tidak cukup untuk menyelesaikan situasi ini. Reina saat ini menjadi kutukan dalam hidupnya. Dia harus menyingkirkannya. Itu satu-satunya cara agar dia bisa berhenti khawatir. Ketika Tiara akhirnya keluar dari kamar mandi, dia dengan cepat memendam suasana hatinya yang buruk. Kemudian dengan Tiara di pelukannya, dia tertidur. Pagi berikutnya, Tiara bergabung dengan Gary dan Niko untuk sarapan. Nona Tiara, apa kamu bisa tidak pergi bekerja hari ini dan tinggal di rumah bersama saya? Gary tiba-tiba bertanya dengan harapan berbinar di matanya. Saya minta maaf, saya tidak bisa. Jawabnya dengan nada meminta maaf. Meskipun Gary dan Niko jarang mengunjunginya, dia tidak bisa bermalas-malasan. Bagaimanapun juga dia baru saja memulai pekerjaannya sebagai pemain biola utama grup 2. Semua orang memperhatikannya. Meskipun Gary kecewa, dia cukup dewasa untuk tidak membuat ulah. Niko tidak mengatakan apa-apa sepanjang percakapan. Setelah sarapan selesai, dia mengantar Tiara ke orkestra. Gary bersikeras untuk ikut. Terus terang, dia ingin menghabiskan setiap momen saat terjaga dengan menempel di sisi Tiara. Namun Tiara memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memanfaatkan setiap kesempatan untuk berada di sisi wanita itu. Di gerbang orkestra, Tiara mengucapkan selamat tinggal pada Gary dan Niko sebelum keluar dari mobil dengan membawa biola. Papa, bisakkah kita tinggal beberapa hari lagi bersama Nona Tiara? Gary dengan sedih bertanya dengan kepala di atas telapak tangannya saat dia melihat Tiara menghilang dari pandangannya. Niko menjawab dengan dengusan dan pergi. Dia tidak memberitahu putranya apapun tentang tinggal lebih lama. Saat Gary mencoba memikirkan cara untuk membujuk papanya, dia tiba-tiba berhenti dan menyadari bahwa papanya telah setuju. Papa, tidak masalah dengan itu. Terkejut dia menatap Niko dengan kilau di matanya yang gelap. Melihat itu, Niko melunakkan ekspresinya dan berkata dengan lembut, "Iya, tapi selama periode ini, kamu harus bersikap baik dan tidak terlalu mengganggu Nona Tiara." "Saya pasti akan bersikap baik," dia meyakinkan dengan anggukan, tetapi untuk bagian terakhir, dia pura-pura tidak mendengarnya. Tanpa tahu apa yang dipikirkan si kecil, Niko menurunkannya di villa dan pergi bekerja di kantor cabang. Ketika hampir tengah hari, Bima mengetuk pintunya dan masuk. Sambil menatapnya, Niko bertanya dengan wajah tabah, "Apa kamu menemukan Reina?" "Belum, dia mungkin bersembunyi." Tepat setelah kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia merasa udara di ruangan itu turun beberapa derajat lebih rendah. Mengangkat pandangannya ke arah busnya, dia melihat wajah yang sangat suram, sebagaimana yang dia duga, dan dia sangat ketakutan sehingga dia menelan ludah beberapa kali sebelum melanjutkan. "Meskipun
dia tidak ditemukan. Orang-orang kami sudah mulai melacaknya dan menemukan beberapa petunjuk. Apa yang kamu temukan? Kami menemukan hotel tempat dia menginap sebelum ini dan dia baru saja check out belum lama ini. Untuk saat ini bisa dipastikan dia masih di Wina, kata Bima menceritakan informasi dari penyelidikan mereka. Tatapan mata Niko suram dan gelap saat udara di sekitarnya terus berubah menjadi semakin dingin. Meskipun dia tidak puas dengan hasil ini, tidak ada cara untuk segera menemukan wanita itu. Setelah mempertimbangkannya, dia membuka bibirnya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana dengan polisi?" "Orang-orang yang kami kirim telah menerima hukuman mereka. Adapun Reina, sebuah kasus telah diajukan terhadapnya dan mereka akan menangkapnya." Pada titik ini, Bima berhenti dengan ragu-ragu dan Niko bertanya dengan dahi berkerut. Ketika dia melihat itu, "Ada apa?" Mengerutkan bibirnya, Bima memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Meskipun polisi telah mengeluarkan surat perintah untuknya, mereka tidak bertindak cepat karena ada banyak birokrasi yang terlibat dan itu sangat menyusahkan. "Tidak apa-apa, saya melakukan ini agar dia tidak bisa pulang dengan mudah." Niko memicingkan matanya dengan berbahaya dan Bima mengangguk menghela nafas diam-diam. Sebelumnya ketika Bima mendengar bahwa Reina akan pergi berlibur ke luar negeri, dia mengira wanita ini akhirnya merelakan. Tanpa diduga, dia sebenarnya mencoba melarikan diri tanpa diketahui, menyelinap ke Wina untuk menyakiti Tiara. Sementara Niko tidak tahu kenapa Bima menghela nafas. Dia memikirkan waktu terbatas yang dia miliki dan berkata dengan geraman lirih, "Saya tidak punya banyak kesabaran untuk bermain kucing-kucingan dengan Reina. Kirim lebih banyak orang untuk mencarinya. Dia harus ditemukan sebelum dia kembali ke rumah. Saya tidak ingin meninggalkan bahaya yang tersembunyi." Baik, akan saya minta lebih banyak pria untuk mencarinya." Bima mengangguk dan pergi. Sementara itu, orang yang dikejar Niko, Reina bersembunyi di sebuah hotel. Sejak malam itu, ketika dia melihat penampilan Niko, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik untuknya dan bersembunyi terlebih dahulu. Tempat tinggalnya sekarang sangat jauh dari tempat tinggal Niko dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia sadar bahwa dia tidak bisa bersembunyi lama di sini dan hanya masalah waktu sebelum Niko menemukannya. Memikirkan hal ini, kecemasan dan frustasi melanda dirinya. Sialan, kenapa jalang itu sangat beruntung? Dan sekelompok gelandangan tak berguna itu juga. Kenapa mereka tidak langsung melakukannya setelah mereka menangkap Tiara? Tetapi membuang begitu banyak waktu untuk hal-hal mengatakan yang tidak perlu. Ini semua karena gelandangan tak berguna itu. Kalau mereka menyelesaikannya, Niko tidak akan memburu saya sekarang. Sialan. Semakin dia menggerutu, semakin marah dia dan semua orang. Semakin dia menggerutu, semakin marah dia dan semua yang dia lihat membuatnya gila. Namun dia masih memiliki sedikit akal sehat yang tersisa dan tidak mengotori ruangan. Dia hanya melempar selimut dari tempat tidur dan menginjak-injaknya dengan marah. Setelah mengamuk selama beberapa menit, dia menjatuhkan diri di tempat tidur terengah-engah saat dia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dia tahu pasti Niko tidak akan melepaskannya dengan mudah.
Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah memikirkan cara untuk meninggalkan Wina.